Selamat pagi dan selamat bersua kembali orang-orang pilihan Allah. Minggu 20 November 2022, kita sudah dibangunkan oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk mengisi jiwa kita dengan firman-Nya. Renungan hari ini berjudul Wisata bagi Jiwa. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 2 dan Habakuk pasal 2 ayat 20. Mazmur 84 ayat 2, demikian bunyinya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Habakuk pasal 2 ayat 20, demikian bunyinya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Saudara-saudara, pengarang dari sebuah pujian yang berjudul Words God Speak menjelaskan dengan rinci suasana keindahan ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika keheningan sorgawi memenuhi hati, kita kehilangan kata-kata untuk melukiskan keindahan kebersamaan dengan Tuhan. Seluruh gambaran tentang kebaikan dan kasih setia-Nya di dalam hidup kita membuat air mata dan ucapan syukur menjadi satu-satunya ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tenggelam dalam suasana penyembahan yang dalam, yang membawa suasana sorgawi turun di atas muka bumi, di mana seakan-akan hanya ada Tuhan dan diri kita. Sesungguhnya inilah kedalaman hubungan yang erat bersama Tuhan, di mana kita tidak lagi menaikkan doa permintaan, melainkan murni penyembahan akan kebesaran kuasa, kemuliaan, dan kasih setia-Nya. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci dan memisahkan ruang Maha Kudus untuk menjadi lambang kehadiran-Nya. Tak seorang pun boleh masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam besar, masuk hanya 1 kali dalam setahun saat hari raya pendamaian. Tetapi tirai pemisah telah terkoyak tatkala Yesus mati di atas salib. Matius 27 ayat 51 berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah." Oleh karena kematian Yesus, maka tirai pemisah itu telah dikoyakkan sehingga kita dapat menikmati kehadiran Allah setiap saat. Pintu telah terbuka sepenuhnya untuk umat Tuhan bisa menemui Tuhan-Nya. Tetapi sayang, seringkali kesempatan itu terabaikan karena kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara lain. Pada umumnya kita memiliki kerinduan untuk dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang terindah di muka bumi ini. Tetapi kita mengabaikan tahta Tuhan yang menjadi tempat terindah di dalam hidup kita. Marilah kita menanggapi seruan Nabi Habakuk yang berkata Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Habakuk menyerukan dan mengajak seluruh bumi menjadikan hadirat Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Daud pernah berkata dalam Mazmur 51 ayat 13, "Jangan membuang aku dari hadapan-Mu." Mengapa? Karena hadirat Tuhan itu begitu mempesona, begitu indah, dan membuat hati kita tenang. Hadirat Tuhan adalah kebutuhan utama bagi jiwa Daud, melebihi keindahan istana miliknya. Kita banyak menikmati keindahan wisata dunia, tetapi perjalanan wisata yang terindah bagi jiwa kita adalah menghampiri tahta Allah.
Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa harta dunia tidaklah menolong saat kita dalam kesesakan, tetapi hadiratnya memberikan ketenangan, kenyamanan, kekuatan, dan penghiburan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Persekutuan yang erat dengan Tuhan akan melatih kepekaan kita sehingga tidaklah mustahil untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Seperti yang dikatakan Samuel ketika hadirat Tuhan menghampirinya dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bagaimanakah kita dapat merasakan Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita? Mari kita miliki kerinduan dan teruslah melatih diri untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Brother Lawrence, seorang frater awam yang melayani di salah satu biara di Paris, yang hidup antara tahun 1614 sampai 1691, yang terkenal dengan bukunya The Practice of the Presence of God, menyatakan tidak ada yang termanis dan menyenangkan di dunia ini selain daripada terus-menerus memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang hanya akan dinikmati oleh mereka yang melatih diri untuk mengalaminya. Saudara-saudara, dunia di mana kita hidup sekarang ini sudah dipenuhi dengan segala kejadian-kejadian, berita-berita, prediksi-prediksi yang begitu membuat hati kita menjadi kecut, menjadi takut. Dan semuanya itu membuat jiwa kita menjadi lelah, lemah, kehilangan semangat, dan gelisah. Kemanakah kita harus lari untuk membuat jiwa kita menjadi tenang? Tidak ada lain tempat kecuali di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu marilah kita melatih diri kita untuk selalu mengadakan kontak dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena kalau kita banyak berdiam diri di hadirat Tuhan, artinya kita banyak menyembah Tuhan. Di sana akan ada ketenangan yang mengalir dari hadiratnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, walaupun memang saudara sibuk sehari-harinya, saudara harus bekerja, tetapi kalau kita melatih diri kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, menyembah Dia dari hati ke hatinya, maka kita akan mengalami pertolongan, mengalami ketenangan dalam jiwa kita, dan kita merasakan keindahan hadirat Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Hal ini adalah penting. Sebab kalau jiwa kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka tubuh kita akan sehat. Segala sesuatu yang kita kerjakan teratur karena ada campur tangan Tuhan di situ. Marilah kita perhatikan hal ini, sebab waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Tidak ada banyak waktu lagi. Kalau kita tidak gerak cepat, kita pasti akan hanyut oleh segala tipu daya iblis dan akhirnya kita terbuang jauh dari hadirat Tuhan. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalami seperti itu. Karena itu marilah kita bulatkan tekad kita untuk membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pagi hari ini.
Karena di tengah-tengah dunia yang sudah semakin kacau dan membuat kami merasa tidak aman, kadang-kadang kami ketakutan dan gelisah. Tetapi firman-Mu mendatangkan ketenangan bagi kami. Karena firman-Mu menyatakan bahwa di hadirat-Mu lah kami akan tertolong dari segala masalah dan problem yang melanda kehidupan manusia di akhir zaman ini. Mampukan kami Bapa untuk kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tidak terpisahkan oleh apapun, sekalipun itu kesibukan pekerjaan kami. Tolonglah ya Roh Kudus, berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu kami dengan baik, sehingga kami dapat selalu menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, itulah kekuatan yang akan kami rasakan dalam jiwa kami, dan keindahan hadirat-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya atau tidak, ketenangan dan kekuatan sejati hanya kita dapatkan saat kita berada di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ibadah hari ini benar-benar memberikan kekuatan dan berkat yang melimpah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang suka menyembah, masuk dalam hadirat-Nya. Selamat beribadah, nikmati berkat yang besar dari Tuhan. Amin.